البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada yang marah ya. Ini orang pada tanya gitu kan, misalkan. Baik, qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala al-hadits at-tasi' wal 20 ba'da 729. Ayo ini. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, kunna azwajun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam indah. Dalam cetakan yang lain azwaju atau azwaja? Azwaju semuanya. Azwaju. Azwaju. Baik. Enggak masalah karena nanti ada pembahasan dalam masalah i'rabnya. Kami yaitu para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam indah, yaitu pernah ada di sisi Nabi, sedang kumpul-kumpul, dikumpulkan semua, yaitu di tahun terakhir dari hayatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'aqbalat Fatimah radhiyallahu anha tamshi. Kemudian datanglah Fatimah radhiyallahu anha dalam keadaan berjalan. Maklum ini hal ya, tamshi. Ma tuhti'u misyatuha min misyati Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam syai'an. Tidak luput sedikit pun, tidak keliru sedikit pun langkahnya, cara melangkahnya Fatimah dengan cara melangkahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari gen yang sama, cara langkahnya pun mirip. Baik. Falamma ra'aha rahhaba biha. Tatkala Fatimah, Nabi melihat ketibaan Fatimah, Nabi pun mengucapkan selamat datang. Waqal marhaban bibnati, selamat datang untuk anak perempuanku. Summa ajlasaha an yaminih au an shimalih. Lalu Rasulullah mendudukkannya di sebelah kanannya atau di sebelah kirinya. Summa sarraha. Lalu Rasulullah memberikan rahasia kepadanya. Fabakat bukaan syadida. Lalu Fatimah menangis dengan keras. Falamma ra'a jaza'aha sarraha saniyah. Tatkala Rasulullah melihat ketidaksabarannya, ini kita terjemahkan demikian dulu. Maka Rasulullah memberikan kepadanya rahasia yang kedua. Fadhahikat, lalu dia pun gelak. Faqultu laha. Lalu saya, yaitu Aisyah, bertanya kepadanya, khassaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini nisa'i bisirar. Engkau dikhususkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara istri-istri beliau dengan rahasia-rahasia. Summa anti tabekin, lalu engkau menangis. Falamma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'altuha. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, mungkin keluar untuk urusan yang lain, maka saya bertanya kepada Fatimah, maqala laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan kepadamu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qalat, ma kuntu li ufshiya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sirrah. Saya sama sekali tidak akan menyebarluaskan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma kuntu atau lam akun misalkan, yaitu apa? Ini juhud, penentangan, yaitu saya tidak akan. Falamma tuwfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qult. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, saya berkata lagi, azamtu alaiki bimali alaiki minal haq. Saya menuntut kepadamu dengan bersumpah dengan apa yang menjadi hak saya kepadamu. Mungkin hak sebagai ummul mukminin atau hak sebagai istilahnya ibu tiri dan sebagainya, walaupun usianya kata para ulama hampir sama antara Aisyah dengan Fatimah, hampir sama. Tapi jelas pangkatnya lain. Pangkatnya ini ibu dari ibu tiri kan? Ibu tiri, ayo. Lama haddastini, engkau wajib untuk menceritakan kepada saya. Lama menurut sebagian qiraah lamma. In kullu nafsil lamma 'alaiha hafid, artinya illa. Baik. Dalam qiraah lain memang qiraah Waras memang lama.
Maqala laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepadamu? Faqalat, maka dia mengatakan, ammal an fana'am, adapun sekarang boleh, saya akan ceritakan. Ya. Amma hina saroni fil marratil ula, adapun tatkala Rasulullah SAW menceritakan suatu rahasia kepada saya pada kali yang pertama, fa akhbaroni, Rasulullah mengabarkan kepada saya, anna Jibril kana yu'ariduhu al-Qur'ana fi kulli sanatin marratan aw marratain. Bahwasanya Jibril itu senantiasa menyodorkan Al-Qur'an dari awal sampai akhir di setiap tahun itu sekali atau dua kali murojaah sampai selesai 30 juz. Wa annahu aradahul an marratain. Adapun sekarang, yaitu tahun ini, Jibril menyodorkan kepada Nabi 2 kali dalam setahun. Wa inni la ura al ajala illa qad iqtarab, dan sungguh aku benar-benar aku tidak menyangka ajal kecuali memang sudah dekat. Fattaqillaha wasbiri, maka bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Fa innahu ni'mas salafu analak, karena sesungguhnya sebaik-baik pendahulu untukmu adalah aku. Fabakaitu buka illat alladzi ra'ait, maka saya menangis dengan tangisan yang engkau lihat itu. Falamma ra'a jazai, tatkala Rasulullah melihat saya tidak bersabar dengan itu, saronisaniyah, beliau memberikan saya rahasia pada kali yang kedua. Faqal ya Fatimah, mengatakan, wahai Fatimah, ama tardaina an takuni sayyidatan nisa'il mu'minin, apakah engkau tidak ridha untuk menjadi pemimpin para wanita kaum mukminin, au sayyidatan nisa'i hadil ummah, atau pemimpin wanita umat ini. Fadhahiktu dhahikil ladzi ra'ait, maka saya pun tertawa, saya gelak dengan gelak yang engkau lihat itu. Muttafaqun alaih wa hadza lafdzu Muslim, riwayat Imam Muslim. Baik. Disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad, kunna azwaja. Demikian pula disebutkan oleh Al-Qadhi Al-Aini, azwaja. Tak masalah. Nah, tinggal apa? I'rabnya menjadi apa? Kalau yang di hadapan kita kunna azwaju, berarti azwaju di sini sebagai badal dari nun niswah di situ. Adapun kalau azwaja berarti apa? Takdirnya adalah akhussu atau a'ni, kata Al-Qadhi Iyad. Adapun kalau Qadhi Al-Aini mengatakan akhussu, kunna akhussu aswajan nabi, yaitu saya mengkhususkan penyebutan para istri Nabi. Dua-duanya tak masalah, tinggal kalau di yang di depan kita memang apa, di dhammah, maka ini lebih senang, yaitu badal dari nun niswah. Dulu mereka, yaitu para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, indah, pernah ada di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'aqbalat Fatimah radhiyallahu anha, lalu putri sulung Nabi, memang putri sulung kan ya, ini paling tua kan, Fatimah memang, tiba atau datang, tamshi, dalam keadaan berjalan, maqtu'u misyatuha min misyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'a. Misyah di sini menunjukkan jenis, kata Al-Qadhi Al-Aini, yaitu jenis langkahnya, betul-betul cara langkahnya sama antara putri dengan ayahnya itu. Baik, dan ini pembahasannya terkait dengan qafah, yaitu apa, para pakar yang mengetahui apa istilahnya itu, nasab, ini memang anaknya itu atau apa. Nah, termasuk kata para ulama mu'arrikhin, termasuk riwayat yang paling hebat dalam masalah ini adalah ketika Abu Sufyan membawa salah seorang qafah di waktu menjelang perang Badar itu untuk memeriksa biji kurma. Ketika mereka lihat di sebuah gunung bahwasanya ada 2 orang, kata orang yang ditanya, saya lihat ada 2 pengendara di sana dan sudah pergi. Lalu mereka naik ke situ memeriksa biji-biji yang ada dari kotoran kurma. Maka Abu Sufyan mengatakan ini kurma Yasrib, berarti itu adalah para pengintai dari Yasrib. Bagaimana tahu itu kurma Yasrib atau kurma Arab atau kurma Irak? Anda tak paham, makan aja lah. Ini dia boleh tahu ini kurma jenis yang mana. Nah, lalu si qafahnya ini melihat jejak kaki, dia mengatakan, demi Allah ini jejak kaki yang pernah saya lihat
dari seseorang yang di dekat Ka'bah. Padahal sudah berapa tahun itu Rasulullah ketika sedang di Ka'bah, dia masih boleh menilai ini jejak kaki yang itu. Ini qafah, kemampuan untuk melihat tanda-tanda, terutama masalah nasab. Ya, ini langkah kakinya Fatimah itu betul-betul sama dengan cara melangkahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Falamma ra'aha rahhaba biha dengan tasydid. Tatkala Rasulullah melihatnya, maka Rasulullah pun mengucapkan kalimat sambutan ya, penerimaan. Wa qala marhaban. Ini mansub, takdirnya apa? Sodafti rohban. Mimnya adalah mim masdar mimi, yaitu engkau mendapatkan kelapangan. Memang di sini para istri mungkin waktu itu 9 barangkali. Tapi apa? Masih ada tempat, tak apa, selamat datang. Tempat ada aja. Summa ajlasaha an yaminih au an shimalih. Lalu Rasulullah mendudukkan Fatimah di sebelah kanan atau mungkin sebelah kiri. Kata Al-Qadhi Al-Aini, ini rawinya ragu. Lupa mungkin karena banyak yang harus dihafal, wajar seperti itu. Summa sarraha. Lalu Rasulullah SAW memberikan rahasia kepadanya. Dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnul Mulakin rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau At-Tawdih. Ini menunjukkan boleh seseorang itu berbicara rahasia kepada orang lain tanpa menyertakan yang lainnya lagi. Yang penting apa? Yang lain tidak bersendirian. Adapun yang terlarang adalah kalau hanya 3 orang, karena dikhawatirkan orang yang tidak diajak bicara akan sedih, menyangka, oh jangan-jangan mereka membicarakan aib saya. Tetapi di sini Rasulullah SAW mengajak bicara secara rahasia kepada Fatimah dalam keadaan yang lain tak masalah. Para istri boleh simbang-simbang yang lain, maka ini tidak terlarang. Fabakaitu bukaan syadida. Lalu saya menangis dengan tangisan yang keras. Kenapa? Nanti akan disebutkan itu kan masalah perpisahan itu. Maka sedih karena ayahnya akan meninggalkannya. Ya siapa yang tak sedih? Falamma ra'a jaza'aha. Tatkala Rasulullah melihat ketidaksabarannya, dijelaskan oleh Al-Qadhi Iyad, jaza ini adalah qillatu sabr au adamuh, yaitu kurangnya kesabaran atau tidak adanya kesabaran. Kata beliau pendapat yang terkuat yang kedua, asal dari jaza adalah tidak sabar. Bukan berarti nanti Fatimah meratap ketika Rasulullah menangis, tentunya apa? Ketika Rasulullah wafat tidak meratap. Tapi maksudnya mendengar berita itu tak sabar untuk kemudian menangis. Dan ini wajar, sekedar menangis, tidak sampai berkeluh kesah. Sarah hasaniyah, maka Rasulullah SAW memberikan rahasia pada kali yang kedua. Ini menunjukkan apa? Disunnahkan untuk memberikan hiburan pada orang yang sedih, agar tidak terlalu apa? Sedih, agar kemudian terhibur. Fadhahikat, lalu dia pun tertawa dengan hiburan tadi. Faqultu laha khassaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini nisaihi bisirar. Engkau Rasulullah mengkhususkanmu di antara para istrinya dengan rahasia. Summa anti tabkin, lalu engkau menangis. Itu rahasia apa ini? Falamma qama Rasulullah, dalam riwayat yang lain Bukhari Muslim juga, lalu Rasulullah memberikan rahasia lagi, kemudian engkau tertawa pula. Yaitu merasa heran, kenapa tertawa, menangis lalu tiba-tiba tertawa? Karena apa? Terkadang orang perlu dihibur bermenit-menit baru kemudian boleh tenang. Ini cepat sekali, begitu selesai menangis langsung apa? Tertawa. Berarti ini rahasianya betul-betul rahasia yang hebat sekali. Falamma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'altuha. Tatkala Rasulullah SAW berdiri, yaitu bangkit untuk keluar, saya pun bertanya kepadanya. Dan ini wajar, memang manusia selalu apa? Memiliki karakter ingin tahu. Dan ini bahkan apa? Menjadi ilmu untuk kita. Akhirnya nanti Aisyah bercerita kepada para tabi'in, ceritanya demikian. Karena Fatimah boleh dikatakan tak punya hadis banyak, karena beliau wafatnya cepat sekali. Hanya 6 bulan setelah wafatnya Nabi, sebagaimana kata Al-Hafidh Ibnul Mulakin. Sehingga tak banyak menyampaikan hadis ke umat ini. Tapi alhamdulillah melalui pertanyaan Aisyah, lalu Fatimah bercerita, Aisyah menceritakan itu kepada umat ini. Makanya masalah keingintahuan ini penting dan bagus untuk perkara-perkara yang seperti ini.
Maqala laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepadamu? Qalat ma kuntu li ufshiya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sirrah. Ini sisi pendalilan yang diinginkan oleh Imam Nawawi di sini. Saya sama sekali tidak akan menyebarkan rahasia Rasulullah. Bagaimana Fatimah tahu ini rahasia? Buktinya apa? Rasulullah tidak bicara secara umum tadi, tapi betul-betul hanya berbisik kepadanya sampai Aisyah pun tak tahu. Apa hikmahnya di sini? Dijelaskan oleh Al-Qadhi Al-Aini rahimahullahu taala. Hikmahnya adalah agar tidak menimbulkan kesedihan pada para istri Rasulullah. Karena seandainya Rasulullah cerita, ini sebentar lagi saya mau mati, ya mungkin apa? Jelas mereka akan sangat sedih. Sementara Rasulullah tak ingin mereka bersedih hati. Kita ditinggal orang biasa saja kita sedih, apalagi ini ditinggal, misalkan apa? Istri Nabi ditinggal oleh Rasulullah, jelas kesedihan yang sangat besar sekali. Maka Rasulullah tak ingin mereka mengetahui yang seperti ini. Maka hanya orang tertentu yang sangat khusus yang diberitahu, yaitu Fatimah. Fatimah pun tak kuat dengan itu, maka dia menangis. Kemudian tatkala Rasulullah melihat Fatimah tidak sabar dengan itu, yaitu menangis dengan keras, maka apa? Rasulullah pun memberikan hiburan dengan rahasia kedua. Baik. Kenapa ini juga rahasia? Bukankah ini berita kedua adalah hiburan? Bagus. Kata Al-Qadhi Al-Aini, boleh jadi hikmahnya adalah agar mereka tak bersedih hati. Mereka istri Nabi, mereka adalah ibu umat ini. Tapi kenapa justru Fatimah yang menjadi pemimpin seluruh wanita alam semesta? Ini untuk menutup kemungkinan kesedihan dari sisi itu, Rasulullah tidak cerita pada mereka. Baik. Hanya Fatimah yang diberi hiburan tadi, bahwasanya engkau adalah pemimpin seluruh wanita di umat ini. Bahkan mungkin apa? Seluruh wanita mukminin. Apakah mukminin mutlak atau umat ini? Wallahu a'lam. Tapi intinya Fatimah adalah nomor 1. Kata Al-Qadhi Al-Aini rahimahullah, demikian pula kata Al-Hafidh Ibnu Al-Mulakin, ini dalil yang jelas bahwasanya Fatimah memang lebih mulia daripada Aisyah. Karena apa? Menjadi pemimpin seluruh wanita alam semesta. Aisyah keutamaannya lain. Thayyib. Falamma tuwfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, qultu, saya berkata, azamtu alaiki. Kata para pensyarah semuanya, takdirnya adalah aqsamtu alaik, saya bersumpah terhadapmu. Jelas bersumpah dengan nama Allah, tapi untuk menuntutmu. Bimali alaiki minal haq, dengan perantaraan hak yang saya miliki sebagai apa? Ummul mukminin yang wajib dimuliakan. Bukan minta harta, bukan apa-apa, tapi apa? Saya ingin tahu apa cerita waktu itu. Lama haddastini. Kata para pensyarah tadi, rata-rata mereka menjadikan mimnya itu ditasydid, lamma, seperti dalam ayat itu, in kullu nafsil lamma alaiha hafid, artinya illa. Artinya apa? Berarti takdirnya sebagaimana dijelaskan juga oleh At-Tibi di dalam kitab beliau Al-Kasyif, yaitu saya tidak bersumpah kepadamu kecuali ini saja. Jadi sebelumnya itu ada nafi yang disembunyikan, yaitu saya tidak bersumpah kecuali masalah ini. Saya tidak minta harta apa-apa. Cuma apa? Saya tidak bersumpah kecuali engkau menceritakan kepada saya apa yang diceritakan oleh Rasulullah kepadamu itu. Faqalat ammal an fana'am. Adapun sekarang maka ya tak mengapa. Kenapa? Karena hikmahnya telah berlalu. Yaitu apa? Masalah riwayat yang pertama, Rasulullah akan wafat, tak masalah. Sekarang Rasulullah sudah wafat, waktu sudah berlalu. Maka tak perlu kemudian kita khawatir istri Nabi jadi sedih ditinggal mati. Tak, ini Rasulullah sudah wafat. Amma hina saroni fil marratil ula. Adapun tatkala Rasulullah SAW memberikan pada saya rahasia yang pertama, fa akhbaroni, beliau mengkhabarkan pada saya, anna Jibril kana yu'ariduhul Qur'an fi kulli sanatin marratan aw marratain. Jibril itu senantiasa di setiap tahun menyodorkan kepada saya Al-Qur'an. Kata Al-Qadhi Iyad, maksudnya adalah memeriksa bacaan dari awal sampai akhir. Sekali atau 2 kali. Kata Al-Qadhi Iyad, riwayat marratain ini keliru. Yaitu apa? Sebagian rawi keliru. Yang betul adalah marrah saja. Wallahu a'lam. Iya, 1 kali. Wa annahu aradahul an marratain.
Adapun sekarang Rasulullah SAW, Jibril itu menyodorkan Quran kepada saya 2 kali, yaitu dalam setahun. Wa inni la ural ajala illa qad iqtarab. Wa inni la ural ajala illa qad iqtarab. Dan sungguh saya tidak menyangka ajal kecuali dalam keadaan telah mendekat. Kata Al-Hafidz Ibnul Mulakin rahimahullahu ta'ala, Rasulullah SAW dengan dalil-dalil yang lain sering berdalilkan tentang dekatnya ajal dengan perkara yang menyelisihi tradisi dari beberapa sudut pandang. Memang dalil-dalil tentang itu lebih dari 3 kalau tak salah. Tatkala polanya lain, maka ini menunjukkan ajal saya memang sudah dekat. Ini isyarat dari Allah Ta'ala. Dan ini menunjukkan apa? Al-amal bil qara'in, mengamalkan tanda-tanda. Tanda-tanda jangan disia-siakan. Kalau tandanya memang apa? Bermanfaat. Kalau tandanya sekedar tidak ada hikmah apa-apa, ya tak perlu menjadi apa? Tolok ukur suatu bukti atau apa. Tapi ini tanda-tanda yang kuat. Fattaqillaha wasbiri, maka bertakwalah engkau kepada Allah. Nah, Rasulullah SAW berwasiat seperti wasiat Allah kepada seluruh umat, yaitu apa? Bertakwa. Wasbiri, dan bersabarlah engkau. Bersabar untuk jangan berkeluh kesah, jangan meraung-raung atau meratap ketika saya mati. Ini wasiat. Karena kalau tidak berwasiat, boleh jadi ketika ada ratapan, nanti orang yang mati akan disiksa. Sebagaimana dalam hadis siapa? Ibni Umar dan hadis Umar. Innal mayyit yu'adzabu bibukai ahli. Sesungguhnya orang yang mati akan disiksa dengan tangisan keluarganya. Maka wajib dia berwasiat untuk jangan sampai melakukan itu. Tentunya tangisan yang dimaksudkan adalah ratapan. Fa innahu ni'mas salafu analak. Karena sesungguhnya sebaik-baik pendahulu untukmu adalah aku. Kata At-Tibi rahimahullah, asalnya kalimatnya adalah ni'mas salafu ana. Asalnya demikian kan? Karena apa? As-salafu sebagai fa'il dari nikmah. Kita tahu nikmah yang roji adalah fi'il. Kemudian apa? Salafu itu sebagai apa di sini berarti? Yaitu sebagai fa'ilnya. Ana ini sebagai mubtada muakhar. Ana ni'mas salaf. Lalu laki di sini posisinya sebagai apa? Kata beliau, seakan-akan ada takdir. Yaitu sebelum Fatimah bertanya, pendahulu untuk siapa? Maka Rasulullah menjawab laki. Nah, tak perlu dia bertanya, Rasulullah langsung menjawab, yaitu untuk siapa? Yaitu untukmu. Saya adalah sebaik-baik pendahulu. Dan ini salah satu dalil penamaan apa? As-salaf dan salafiyah. Yaitu kita mengikuti pendahulu yang soleh. Intinya siapa? Rasulullah SAW. Generasi terbaik adalah Rasulullah dan orang yang bersama beliau, yaitu para sahabat. Fabaka itu buka illa di ra'ait. Saya menangis dengan tangisan yang engkau lihat itu. Falamma ra'a jazai saronisaniyah. Tatkala Rasulullah melihat ketidaksabaran saya, beliau pun memberikan saya pada kali yang kedua rahasia. Faqal ya Fatimah amatardain. Wahai Fatimah, apakah engkau tidak ridho antakuni sayyidatan nisa'il mu'minin, untuk engkau menjadi pemimpin wanita kaum mukminin, au sayyidatan nisa'i hadhil ummah, atau pemimpin wanita umat ini? Fadhahiktu dhahikil ladzi ra'ait. Saya pun tertawa dengan gelak yang engkau lihat. Kata Al-Qadhi Al-Aini rahimahullahu ta'ala, ini menunjukkan bahwasanya para sahabat mereka memang melihat akhirat, bukan melihat masalah dunia. Buktinya apa? Fatimah walaupun dia sedih ketika diberitahu bahwasanya Rasulullah akan wafat, sedih sampai menangis keras, tapi begitu diberi kabar gembira terkait dengan keutamaan di akhirat, dia tertawa. Jadi dia tidak terlalu memikirkan masalah yang pertama dan memikirkan masalah harta benda atau apa. Begitu diberitahu kedudukanmu di akhirat itu tinggi sekali, maka dia pun terhibur dengan sampai tertawa seperti itu. Menunjukkan yang terpenting bagi mereka urusan akhirat, bukan urusan dunia. Dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan bahwasanya engkau adalah anggota keluargaku yang paling bersegera untuk menyusulku. Maka dia pun tertawa, walaupun terpisah tapi tak lama kemudian akan segera menyusul Nabi, lebih cepat dari yang lain, hanya 6 bulan saja. Thayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.